Baik, adik-adik, mahasiswa farmasi dimanapun berada. Kembali Bapak hadir di sini, Profesor Apoteker Dr. Ernad Imadeus Gilgel Wirasuta. Kali ini dalam konteks kuliah farmakologi toksikologi, Bapak menyampaikan subtema interpretasi screening obat, antidot, dan pendekatan terhadap paparan toksik. Hal ini sangat penting bagi adik-adik calon apoteker yang sedang mempelajari kuliah toksikologi farmakologi. Karena bagaimanapun kita sebagai apoteker, kita akan bekerja merancang obat dan juga harus mengetahui efek samping obat dan memungkinkan kita harus tahu juga efek toksik yang ditimbulkan oleh obat akibat paparan toksikan atau xenobiotika sediaan farmasi itu sendiri. Sebelumnya, kita harus memahami apa sih makna dari screening yang Bapak ambil dari buku toksikologi Webeck yang sekarang menjadi acuan buku-buku sekunder internasional. Di sana menjelaskan bahwa melakukan tes atau uji pencarian terhadap exposure bahan berbahaya yang tidak terdeteksi atau mengakibatkan penyakit tak dikenal atau kerusakan pada organ, misalnya seperti X-ray atau seperti melakukan cervical smear, di pap smear. Nah, di sini apabila ada paparan yang tidak diketahui kemudian mengakibatkan wabah atau penyakit yang juga baru belum dikenal sehingga perlu dilakukan screening terhadap xenobiotika yang telah memapar daerah atau pada personal tersebut. Yang kedua adalah screening farmakologi atau screening toksikologi yang terdiri dari sederetan proses prosedur uji terhadap xenobiotika untuk mengklarifikasi efek farmakologi atau toksik yang dihasilkan akibat pejanan dari xenobiotika tersebut dan guna menetapkan hubungan dosis efek atau hubungan dosis respon. Nah, kedua definisi ini tentunya ada hal yang sangat berbeda, di mana pada definisi pertama kita mencari sesuatu yang telah memberikan pejanan atau efek atau risiko berbahaya, sedangkan pada definisi kedua ada hal yang mungkin yaitu dikerjakan dalam pengembangan obat atau drug discovery atau drug development. Di sini akan mencari hubungan dosis respon bagaimana suatu senyawa obat baru dimungkinkan untuk memberikan efek. Atau yang kedua, pada saat farmasi bekerja, dia mencegah timbulnya risiko dari bahaya pengobatan tersebut. Jadi screening obat tadi sudah kita jelaskan. Sekarang kita masuk pada screening obat dalam drug discovery and drug development. Drug discovery yaitu mencari sumber obat baru yang biasanya dilakukan penelusuran dari tanaman herbal yang secara empiris digunakan oleh masyarakat atau kelompok society tertentu yang atau sudah tercatat dalam buku-buku pengobatan manuskrip tua yang digunakan oleh masyarakatnya dan terbukti secara empiris memberikan efek farmakologi yang diharapkan. Nah, dari situ biasanya dilakukan penelusuran dari tanaman obat tersebut, kemudian mencari kira-kira kelompok fitokimia yang memiliki efek yang bertanggung jawab terhadap tersebut. Kemudian sampai diisolasi mendapat suatu senyawa baru sehingga dipelajarilah efek dari senyawa yang diinginkan.
sudah sampai pada suatu pengembangan obat atau drug development di mana sudah dilengkapi dengan uji preklinik yang terdiri dari uji potensi farmakologi, uji toksisitas, identifikasi senyawa aktif atau Q-marker, dan uji farmakokinetik, sehingga suatu ekstrak atau suatu isolat atau suatu fraksi dari suatu senyawa tanaman atau dari suatu hasil desain ini bisa dikerjakan. Nah, pada drug discovery sekarang dengan bantuan komputer simulasi menggunakan berbagai macam software yang terkelompok pada komputer ID drug design yang di sini telah tersusun bagaimana kita mendesain obat berdasarkan parent drug-nya, kemudian meneliti kira-kira bagaimana ikatan obat tersebut jika sudah senyawa kimianya didesain dengan menggunakan software tersebut, sehingga diprediksi bagaimana akan terjadi ikatan pada reseptor, dan sekarang sudah banyak software dilengkapi dengan prediksi PK/PD, farmakokinetik, dan farmakodinamik dari obat tersebut, sehingga mendapatkan suatu hasil yang sangat luar biasa dan sangat memungkinkan untuk mendapatkan pengembangan obat baru yang mengurangi risiko dari try by error atau coba-coba pada pengembangan obat. Nah, jika sudah mendapatkan suatu potensi obat, akan dilanjutkan pada desain uji klinik fase 1 di mana yang terlibat di sini adalah manusia sehat. Pada desain ini diuji apa dari hasil yang sudah didapatkan pada uji preklinik untuk mendapatkan kira-kira hubungan dosis respon, hubungan efek dan konsentrasi dari suatu obat untuk melihat keamanan obat, sehingga selanjutnya diteruskan pada uji klinik fase 2 yaitu pada pasien yang terkontrol dengan jumlah yang terbatas untuk melihat efek yang diinginkan atau farmakologi indikasi dari suatu obat baru tersebut. Dilanjutkanlah pada populasi yang lebih luas yaitu pada kelompok manusia sakit yang diinginkan atau kelompok populasi yang menjadi target dengan jumlah yang diperluas dan diteruskan pada uji klinik fase. Nah, di sini namanya adalah screening drug juga dalam pengembangan obat baru. Kita kenal dalam pelayanan kefarmasian yaitu pelayanan obat atas resep dokter. Menurut PMK yang terbaru, di sini bagaimana standar pelayanan kefarmasian dalam melayani obat atas resep dokter, dimulai dengan screening administrasi, yaitu screening yang memastikan bahwa dokter yang menuliskan resepnya adalah memang sudah memiliki kompetensi secara pengetahuan dan layak secara hukum untuk menuliskan resep. Kemudian seorang apoteker akan melakukan screening farmaseutik untuk menelusuri potensi dari obat. Potensi obat di sini adalah dosis dari masing-masing obat. Kita tahu misalnya amoksisilin dosisnya sudah dicetak berbeda-beda untuk anak-anak dan dewasa. Demikian juga dari bentuk sediaan obat memungkinkan apabila di dokter meracik atau dimakan secara bersamaan akan terjadi OTT, yaitu sesuatu yang tidak tercampurkan yang mengakibatkan efek dari obat menurun atau meningkatkan efek dari obat yang tidak diinginkan atau efek toksik. Selanjutnya dikerjakan adalah uji screening farmakologi. Dalam screening farmakologi, apoteker diminta untuk melakukan drug auditing yang bertujuan untuk mewujudkan penggunaan obat yang bijak atau prudent use of drug. Di sini peran apoteker melakukan kontrol berdasarkan tata laksana terapi atau guidance of therapy yang sudah ditetapkan oleh dokter, hasil dari anamnesa dan diagnosa dokter, sehingga kita belajar berbasis pada guidance of therapy atau tata laksana terapi pengobatan, sehingga apoteker melakukan screening farmakologi yang tujuannya adalah mewujudkan penggunaan
operasional, yaitu tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, tepat pasien, tepat sediaan, dan jumlah obat sesuai dengan keadaan ekonomi. Yang terakhir adalah waspada efek samping. Nah, inilah peran dari screening farmakologi khususnya pada pelayanan obat atas resep dokter, di mana apoteker berusaha mencegah agar penggunaan obat itu tepat sesuai dengan kebutuhan indikasi yang diinginkan oleh dokter dan tidak terjadi penggunaan yang obat berlebih atau multiple drug, atau juga akan terjadi pemilihan obat yang tepat, misalnya ketika dokter dalam suatu tata laksana terapi pada hipertensi, kapan digunakan kalsium kanal blocker, kapan digunakan ACE inhibitor atau jenis-jenis yang lainnya. Nah, ini perlu pertimbangan dari dokter dan apoteker khususnya dalam pemilihan obat personal kepada pasien. Nah, semuanya bertujuan untuk mencegah terjadinya keracunan, atau dalam peraturan di mana dokter dan apoteker dalam pelayanan kesehatan mengedepankan patient safety. Nah, inilah menjadi tujuan dari suatu pengobatan. Kita lihat antidot. Apa sih sebenarnya antidot itu sendiri? Jadi kalau kita lihat histori dari antidot, secara umum orang awam akan mengenal antidot itu sebagai penawar racun. Jadi apabila terjadi keracunan, diberikan suatu senyawa yang bisa melakukan penawar atau menghilangkan atau merilis efek dari toksik yang ditimbulkan oleh xenobiotika tertentu. Nah, sejarah mencatat pada Mithridates 6, yaitu pada tahun 1131 sampai dengan 63 sebelum Masehi, mereka mempelajari bagaimana cara mencegah dan menanggulangi keracunan secara sistematis. Ia menggunakan dirinya dan tahanan sebagai kelinci percobaan untuk melakukan pengujian racun dan antidotnya dengan cara mengkonsumsi racun dan mencampurkan racun dengan yang lainnya untuk meyakini berfungsi sebagai penawar racun untuk melindungi dirinya apabila suatu saat dia akan terkena racun. Namun peneliti meninggal pada usia muda karena keracunan saking banyaknya minum. Selanjutnya, Moise bin Maimin atau Maimonides pada tahun 1135 dan 12 sampai dengan 1204 menulis suatu buku tentang racun dan antidotnya. Dalam buku ini berisi petunjuk bagaimana pertolongan pertama pada keracunan, baik sengaja maupun tidak sengaja, seperti pada akibat gigitan dari ular, serangga, atau anjing gila. Nah, Maimonides ini mencatatkan atau menulis berbagai macam buku efek-efek racun dan antidot yang digunakan dengan secara sistematik. Pada perkembangan abad 20 banyak sekali perkembangan toksikologi, sehingga banyak penelitian-penelitian yang tercatat yang mempelajari bagaimana efek ditemukan dari suatu xenobiotika yang bersifat sebagai racun dan dicarikan senyawa lain sebagai penangkalnya, seperti dimercaprol digunakan sebagai antidot dari gas arsen atau gas-gas perang lainnya. Nah, ini sudah berkembang lebih jauh lanjut. Kita akan mempelajari efek antagonis yang kita sudah pelajari dalam mekanisme kerja toksik, di mana efek ini dikombinasikan dapat menurunkan efek toksik atau biasanya disebut dengan istilah antidot. Jadi konsep penanganan keracunan itu adalah umumnya menggunakan senyawa-senyawa yang memiliki efek yang berlawanan sehingga dianggap sebagai penawar racun atau istilahnya dikenal sebagai antidot. Nah, di sini dalam beberapa buku banyak digambarkan bahwa antidot melawan efek racun.
racun yang telah masuk ke dalam organ atau dalam tubuh target. Di sini tidak semua racun mempunyai antidot yang spesifik. Nah, ini Bapak berikan beberapa contoh racun, misalnya alkaloid opium digunakan naloxone, apabila keracunan paracetamol digunakan sisteamin, asetilsistein, dan metionin, dan selanjutnya. Nah, adik-adik bisa pelajari model-model keracunan dan antidot yang spesifik digunakan apa kira-kira. Nah, apa pentingnya nanti kita belajar masalah ini sebagai calon apoteker. Kita lihat penanganan bahaya keracunan. Nah, ini yang terpenting karena kita sadari bahwa apoteker belajar selalu akan terekspos atau terpejan oleh senyawa-senyawa racun. Sehingga dia harus tahu bagaimana caranya untuk menangani racun yang sudah memapar dirinya selama proses pembelajaran itu sendiri. Di sini Bapak perlu sampaikan bahwa informasi keracunan biasanya disusun dan dikumpulkan dari suatu negara. Nah, di sini diambil dari suatu buku bahwa sebagian besar keracunan itu diakibatkan oleh obat-obatan. Kemudian menduduki urutan yang kedua, yaitu bahan-bahan yang ada di rumah tangga, setelah itu tumbuh-tumbuhan, kemudian makanan, zat kimia, pestiside, gas beracun, atau hewan berbisa. Nah, urutan terakhir yang tidak terdaftar. Nah, di sini jumlah dari keracunan. Nah, faktor yang mengakibatkan, kemudian efek yang ditimbulkan oleh obat-obatan paling besar mengakibatkan sekitar 7,4% kematian dan seterusnya. Adik-adik perlu pahami di sini bahwa data-data memberikan bahwa obat-obatan yang paling besar memungkinkan atau sudah tercatat memberikan efek keracunan pada manusia. Nah, sedikit kita perlu pahami ketika kita kenali bahwa kita harus tahu tanda-tanda keracunan. Secara umum, agitasi itu adalah gemetar seperti tremor, umumnya diberikan oleh senyawa amfetamin, kokain, opium. Pada saat withdrawal atau ketagihan dari opium biasanya terjadi tremor. Jadi itu namanya agitasi atau apati koma. Jadi mendekati koma pada khususnya pada obat penenang atau pelarut organik seperti tidak tersadarkan diri, yaitu jatuh seperti pada. Nah, obat-obatan atau tanda-tanda obat lain seperti mental status. Jadi perubahan dari mental status khususnya di sini adalah obat-obatan yang berfungsi sebagai motorik dan gangguan pada pembicaraan. Misalnya alkohol. Apabila orang keracunan alkohol atau sudah melewati pada dosis tertentu sudah mulai talk aktif atau ngomong ngalor ngidul yang nggak jelas, atau pada penggunaan obat-obatan yang lainnya terjadi gerakan atau movement disorder. Jadi di sini amfetamin, kokain, jadi orang yang menggunakan drug apabila dia sudah berlebih biasanya koordinasi dari gerakannya sudah mulai tidak bisa dia kontrol. Faktor tanda-tanda yang lain biasanya terjadi perubahan pada tekanan darah. Dia bisa bersifat hipotensial atau menurunkan tekanan darah yang sangat drastis atau meningkatkan tekanan darah yang sangat drastis. Ini tergantung dari efek toksikologi yang toksik yang diberikan oleh obat tersebut atau efek lain pada respirasi. Dia bersifat represif atau depresi pada saluran pernapasan. Contohnya adalah opium. Jadi orang-orang yang keracunan opium atau orang-orang yang keracunan pada benzodiazepin, obat-obatan dia meninggal umumnya tidak diakibatkan oleh kelebihan dosis dari obat tersebut, tetapi diakibatkan karena pada efek yang tidak diinginkan baru tersampai, yaitu depresi pernapasan. Nah, pada saat depresi pernapasan, di mana akan terjadi kekurangan oksigen yang masuk ke dalam tubuh, sehingga pada kasus keracunan dari penyalahgunaan opium umumnya ditandai oleh depresi pernapasan, di mana dalam paru-paru diketemukan udim paru-paru karena tidak terjadi pertumbuhan
pertukaran antara CO2 dan air sehingga dia mengendap di alveolis, sehingga alveolunya akan banyak terjadi air di sana. Nah, selanjutnya yang sering kita temukan pada tanda-tanda pada kulit, misalnya kulit berwarna kebiruan atau kuning atau kemerahan, ini tergantung dari jenis dari toksikat yang memapar kita. Atau pada abdominal atau saluran perut bisa muncul diare yang berlebih yang bisa mengakibatkan muntah atau bau yang sangat spesifik yang dimunculkan dari xenobiotika itu sendiri. Nah, tanda-tanda ini adalah sangat spesifik dimiliki oleh masing-masing xenobiotika yang tidak bisa kita samakan satu dengan yang lain. Nah, ada tanda lain yang penyebab keracunan yang berbeda dapat menunjukkan gejala klinis atau akibat yang berbeda pula. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa setiap xenobiotika adalah spesifik untuk memberikan efek. Nah, seperti bau, aroma alkohol atau aroma kacang, aroma etanol yang bersifat harum atau rodentosida, atau warna kulit biru, biru kuning, biru kemerahan yang diakibatkan oleh hipoksia atau liver damage atau terlalu banyaknya CO yang terikat pada HP. Nah, ini perlu kita pahami dalam menyelamatkan diri kita ketika kita terpapar dengan xenobiotika. Nah, yang terpenting dalam hal ini bagaimana strategi umum untuk penanganan keracunan. Di sini yang sering disingkat dengan A, B, C. A, airways, B, breathing, C, circulation. Jadi A, B, C adalah hal yang adik-adik harus ingat ketika terjadi keracunan. Nah, apa itu airways? Yaitu bebaskan saluran napas dari sumbatan. Ketika adik-adik melihat teman adik-adik pingsan misalnya di laboratorium, adik harus yakinkan tempatkan pada tempat yang aman, pindahkan, kemudian setelah itu bebaskan dari hal-hal yang mengganggu saluran pernapasannya sehingga dia bisa bernapas dengan lega. Usahakan tidak ada benda asing atau sisa makanan, darah atau muntahan yang dapat menyumbat saluran pernapasan. Usahakan pada posisi lidah tidak menghalangi saluran pernapasan sehingga diutamakan pertama kali adalah airways sehingga oksigen asupan tetap akan terjadi dengan baik. Selanjutnya breathing, jaga agar pernapasan dapat bernapas dengan baik. Jika pernapasan spontan tidak bisa dilakukan, lakukanlah pernapasan buatan. Pemberian oksigen terutama pada pasien sianosis tidak boleh lebih dari 6 sampai 8 jam. Nah, di sini mungkin seorang apoteker sudah melakukan pertolongan pertama, namun apabila tidak bisa dikerjakan, biasanya sudah di-handling, diteruskan pada unit rawat darurat untuk melakukan penanganan. Jadi kematian dapat terjadi akibat jantung itu berhenti karena pernapasan gagal. Selanjutnya adalah circulation, pertahankan pada tekanan darah dan nadi berada di atas normal. Nah, ini yang penting ketika kita melihat teman kita keracunan atau pingsan, kita harus jaga, kita harus bisa melihat pulse nadinya atau tanda-tanda pulsnya. Apabila pulsnya kurang atau karotid atau pernapasan terhenti, pucat mayat, pasi, pupil dilatasi, nah di antara lain dengan melakukan mesis jantung atau kita bawa ke pusat penanganan keracunan agar mendapatkan pertolongan yang tepat. Nah, demikianlah adik-adik. Contoh circulation yang lain adalah apabila terjadi shock. Di sini tangan dan kaki dingin, warna kelabu, pernapasan cepat dan datar, terjadi takikardia, tekanan darah di bawah sistol, biasanya di tekanan darah sistol di bawah 100 mm Hg. Nah, biasanya dokter memberikan cairan infus sebagai pengganti plasma, kemudian pasien harus dilindungi terhadap hilangnya napas dalam tubuh, sebenarnya diperlukanlah stimulasi alas tubuh, letakkan kaki yang lebih tinggi dari kepala. Tujuannya adalah menjaga untuk kondisi pasien bisa bernapas atau melakukan sirkulasi
peredaran darah yang baik. Usaha-usaha yang harus terapeutik lainnya seperti apa? Misalnya adalah mempertahankan kesetimbangan. Kedua, untuk keracunan eksternal, kita lakukan hal-hal tertentu, keracunan obat atau juga perlakuan percepatan eliminasi atau memberikan antidot apabila adik paham dan tahu persis kira-kira antidot apa yang harus diberikan. Nah, contohnya adalah keracunan eksternal prinsipnya harus segera dibersihkan. Misalnya kulit ketika adik terbalur dengan senyawa kimia yang berbahaya, biasanya di laboratorium ada shower, sehingga pergi ke shower, kemudian cuci, bersihkan dengan air mengalir. Apabila dia mengenai mata, dicuci dengan air, kemudian semua dibersihkan sehingga terlepas. Nah, di sini bisa menggunakan asam atau basar lemah untuk menetralkan apabila terjadi paparan oleh basa asam kuat. Nah, ini diperlukan. Adik-adik perlu pahami bagaimana penanganan keracunan atau keracunan akibat obat. Segera hilangkan racun dari tubuh, antara lain hindari absorpsi dari racun pertama kali di saluran cerna. Adik-adik bisa menggunakan absorbensia atau laksansia atau segera diubah menjadi bentuk yang kurang toksik. Nah, ini prinsip dasar apabila adik-adik menemukan pasien yang sudah mengalami keracunan akibat obat. Di sini adalah cara penanganan. Contohnya bilas lambung. Tujuan adalah membersihkan racun dari lambung. Tadi tujuannya adalah mencegah absorpsi dari racun ke dalam sistem sistemik. Caranya dengan menggunakan nasogastric tube, jadi suatu tube yang dimasukkan ke dalam lambung, kemudian dialirkan air dengan bilas lambung, senyawa yang menggunakan bilas lambung biasanya ada garam-garam tertentu. Di sini dilakukan sampai bersih sehingga lambung akan terbilas dari, kemudian baru dimasukkan cairan absorben atau norit dengan tujuan untuk mengabsorpsi dari lambung xenobiotika yang masih tersisa di lambung. Namun bilas lambung kurang bermanfaat setelah bahan tertelah kena pada bahan tersebut melewati lambung, yaitu absorpsi sudah terjadi. Sehingga maksudnya di sini bilas lambung gagal biasanya dilakukan apabila suatu xenobiotika sudah masuk ke dalam sistem sistemik, sehingga bilas lambung tidak bisa dilakukan pada keracunan yang bersifat korosif atau minyak tanah. Nah, ada beberapa jenis keracunan yang bisa dari asam atau basa kuat yang mengkorosif lambung. Contohnya cyanida pada kasus Mirna. Ini tidak mungkin dilakukan bilas lambung. Karena apa? Karena semua dari dinding lumen lambung sudah rusak, sehingga diperlukan penanganan-penanganan yang lain. Cara penanganan yang lain di sini adalah muntahan, yaitu mekanisme dimuntahkan. Bagaimana ketika sudah terpapar oleh xenobiotika, kita berusaha untuk memuntahkan, baik kita meminum garam yang pekat atau epikakuce sirup atau apomorfin. Tujuannya adalah memaksa perut untuk mengeluarkan isi lambung kita. Jadi rangsangan muntah tidak boleh dilakukan pada keracunan yang bersifat korosif, sehingga akan mengakibatkan kejang-kejang. Nah, selanjutnya penanganan menggunakan senyawa-senyawa yang bersifat emetikum, yaitu menghambat kerja dari absorben lambung atau kadang-kadang memberikan absorbensia untuk mengabsorpsi agar senyawa tidak masuk ke dalam saluran sistem sistemik. Nah, cara yang lain dari penanganan tersebut adalah menggunakan minyak parafin. Di sini agak sulit dikerjakan, biasanya dikerjakan oleh dokter. Tujuannya adalah mengambil senyawa-senyawa nonpolar yang sudah masuk ke dalam sistem sistemik sehingga dia terlarut dalam parafin, susah diserap untuk dibawa ke dalam sistem sistemik. Jadi menetralkan atau
atau mengantisipasi racun secara kimia dalam bentuk yang kurang toksik. Bisa dilakukan dengan membuat dia membentuk garam atau kelat yang tujuannya adalah mencegah atau mengurangi absorpsi dari racun itu sendiri. Adik-adik, contoh lainnya adalah penetralan racun yang bersifat asam yang dapat dinetralkan dengan susu. Nah, ini sampai sekarang masih suatu pertanyaan. Apakah benar susu ini bisa? Nah, kita bisa tes sendiri. Apabila susu diberikan asam, dia akan menjadi koagulasi. Jadi susunya menggumpal-gumpal. Jadi protein yang terkena apabila ada asam, jadi susu itu akan menggumpal. Nah, apabila susu ini sudah menggumpal, maksudnya adalah senyawa asam mengumpalkan susu bersama susu, dia akan tergumpal sehingga tidak bisa masuk, sehingga atau diperlukan antasida atau basa yang dapat menetralkan asam sehingga menjadi netral di dalam. Contohnya lain lagi mengubah senyawa yang tidak aktif. Tadi sudah kita bahas bahwa bisa menambahkan garam, tujuannya untuk merubah garam sehingga dia berbentuk kompleks garam atau kompleks kelat yang susah untuk diabsorpsi ke dalam sistem. Ini contoh-contoh dari penggunaan absorben dan daya serap dari suatu absorben terhadap senyawa-senyawa racun. Adik-adik perlu pahami hal seperti ini. Mempercepat eliminasi. Nah, apabila racun sudah masuk ke dalam sistem sistemik, salah satunya diperlukan adalah mempercepat eliminasi. Misalnya diuresis paksa, kita akan berikan senyawa yang mampu melewati urin. Cuman tidak semua senyawa yang sudah masuk dengan cepat di metabolisme dan dengan gampang diekskresi melalui urin. Ini tergantung dari sifat sinobiotika yang telah memapar, sehingga ini bisa dikerjakan oleh seorang dokter yang memiliki kompetensi untuk itu. Nah, tidak boleh dikerjakan tanpa keadaan. Pada saat shock, kemudian dilakukan deteksi jantung. Nah, ini sudah menjadi suatu protokol penanganan keracunan yang biasanya di rumah sakit dipimpin oleh dokter penyakit spesialis penyakit dalam. Ini percepatan eliminasi bisa dengan cara mengubah urin atau melakukan hemodialisis atau dialisis peritoneal. Nah, dan lain-lain. Contoh-contoh antidot tadi sudah sedikit Bapak singgung bahwa antidot dia biasanya memberikan efek yang berlawanan. Nah, di sini bermanfaat apabila obat sudah masuk ke dalam sistem sistemik dan berinteraksi dengan reseptor sehingga diperlukanlah suatu antidot. Nah, inilah cara kerja racun. Ya, adik-adik sedikit paham apabila melakukan nanti screening, baik dia dalam konteks drug discovery atau dalam konteks pelayanan kefarmasian, khususnya pelayanan obat atas resep. Dan khususnya dalam percobaan selama adik menempuh pendidikan farmasi yang semestinya hidup di laboratorium jauh lebih banyak, sehingga adik harus paham gejala-gejala keracunan sehingga bisa menghindarkan diri dari bahaya-bahaya keracunan yang lebih jauh yang paling fatal dapat merengutnya. Nah, demikianlah kuliah topik ini. Terima kasih adik-adik sudah bersedia mendengarkan, menyimak video ini sampai selesai sebagai bahan pembelajaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak ucapkan. Jangan lupa subscribe, like, atau sebarkan kepada teman-teman adik-adik yang memerlukan, sehingga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Selamat belajar. Sukses selalu dari Bapak.